Dalam perkembangan terbaru yang meresahkan, kelompok internasional Anonymous mengungkapkan bahwa serangan siber mungkin berada di balik pemadaman listrik besar-besaran yang menyebabkan Spanyol, Portugal, dan beberapa bagian Prancis berada dalam kegelapan pada hari Senin yang mengejutkan benua Eropa. Menurut informasi yang dibagikan oleh Anonymous dan sumber-sumber online lainnya, dua kelompok kriminal siber yang dikenal, Darkstorm Team dan No Name 057, telah mengaku bertanggung jawab atas pemadaman listrik yang membuat penerbangan sementara dihentikan, mengganggu sistem metro, mematikan ATM, dan memutuskan komunikasi seluler di semenanjung Iberia. Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan analis keamanan siber, pakar infrastruktur, dan pemerintah Eropa. Meskipun investigasi resmi belum mengkonfirmasi bahwa pemadaman listrik tersebut merupakan hasil dari serangan siber, klaim yang dibuat oleh kelompok-kelompok ini telah menambah urgensi dan keseriusan terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung. Pada platform media sosial seperti Telegram dan Twitter, baik Darkstorm Team dan No Name 057 berbagi pernyataan provokatif yang menyiratkan keterlibatan mereka. Salah satu pesan yang diposting oleh Darkstorm Team berbunyi, "Bukankah lucu jika kita memutus aliran listrik ke negara lain dari rumah kita sendiri?" Postingan tersebut menyertakan tautan yang menunjukkan bahwa berbagai jaringan pemerintah tingkat tinggi Portugis menjadi sasaran. Di antara lembaga-lembaga yang disebutkan adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Aksi Iklim, dan Kepresidenan Dewan Menteri. Data dari alat pemantau kinerja situs web seperti Checkhost mengonfirmasi bahwa beberapa dari layanan ini mengalami down atau mengalami penurunan kinerja pada saat yang sama ketika kelompok peretas membuat klaim mereka. No Name, yang sudah dikenal di kalangan keamanan siber, sebelumnya telah dikaitkan dengan operasi siber yang menargetkan negara-negara yang berafiliasi dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dan lembaga-lembaga yang kritis terhadap kebijakan luar negeri Rusia. Menurut Leak, situs terkemuka yang memantau aktivitas peretasan online, kelompok ini telah terlibat dalam upaya terkoordinasi di masa lalu untuk mengganggu infrastruktur digital sebagai bentuk pembalasan politik. Jika klaim ini terbukti benar, pemadaman listrik ini akan menjadi salah satu serangan siber terbesar yang terkonfirmasi terhadap infrastruktur sipil dalam sejarah Eropa. Banyak orang baru-baru ini merasa resah karena hanya 2 tahun yang lalu, Forum Ekonomi Dunia mengeluarkan peringatan keras tentang potensi bahaya serangan siber berskala besar. Menurut proyeksi mereka, ancaman digital seperti itu dapat menyebar lebih cepat dan luas daripada virus biologis yang dikenal dalam sejarah. Bahkan, mereka memperkirakan bahwa tingkat penularannya bisa mencapai 10 kali lebih besar daripada virus yang baru-baru ini, sulit dibendung oleh manusia. Prediksi ini telah muncul kembali dalam diskusi publik setelah beberapa gangguan digital yang terkenal, dengan beberapa orang mengaitkan peringatan tersebut dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Forum Ekonomi Dunia memperingatkan bahwa jika ancaman cyber seperti itu terjadi, satu-satunya cara efektif untuk mencegah penyebarannya yang cepat adalah dengan memutuskan jutaan perangkat yang rentan satu sama lain dan dari internet. Namun, jangka waktu untuk bertindak akan sangat terbatas. Hanya dalam hitungan hari, implikasi ekonomi dari satu hari saja tanpa konektivitas internet sangatlah besar, dengan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 15 miliar US dollar di seluruh dunia. Pemadaman digital yang berkepanjangan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial dan struktural. Kekhawatiran ini terus menimbulkan pertanyaan penting tentang kesiapsiagaan dan ketahanan infrastruktur digital modern. Pada hari kejadian, lebih dari 60% listrik Spanyol, setara dengan sekitar 15 gigawatt, hilang hanya dalam waktu 5 detik. Skala dan kecepatan gangguan tersebut membuat para pejabat energi dan warga khawatir. Pemadaman listrik yang berdampak pada jutaan orang ini melumpuhkan sistem transportasi perkotaan, menutup bandara-bandara besar untuk sementara, menyebabkan kebingungan di lembaga-lembaga keuangan, dan membuat seluruh lingkungan menjadi sunyi dan gelap. Portugal juga mengalami dampak yang serupa. REN, operator jaringan listrik nasional, melaporkan bahwa seluruh 89 gardu induk telah terdampak dan lebih dari 6,4 juta pelanggan untuk sementara waktu tidak mendapatkan aliran listrik. Berkat tim tanggap darurat dan upaya pemulihan yang terkoordinasi dengan baik, energi dipulihkan ke sebagian besar daerah yang terkena dampak pada Selasa pagi. Red Eléctrica Spanyol juga mengonfirmasi bahwa lebih dari 99% permintaan energi negara telah kembali pada pukul 7 pagi keesokan harinya. Meskipun layanan telah pulih, penyebab pemadaman listrik masih menjadi misteri. Dalam sebuah konferensi pers, Eduardo Prieto, Direktur Operasi Sistem di Red Eléctrica, mengatakan bahwa 2 kejadian pemutusan yang tajam dan hampir bersamaan telah mendahului runtuhnya sistem. Sementara pemicu pastinya masih belum diketahui. Ia menekankan bahwa kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan penyelidikan menyeluruh.
Besarnya pemadaman listrik, terutama kecepatan dan cakupannya, membuat banyak pihak di sektor energi dan pemerintah sangat prihatin. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez berpidato di depan publik pada hari Selasa, meyakinkan warga bahwa memulihkan listrik adalah prioritas utama pemerintah. Dia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi akar penyebab gangguan untuk memastikan bahwa kejadian serius seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sementara serangan siber tidak segera dikonfirmasi oleh para penyelidik, Sánchez tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa gangguan eksternal turut berperan. Menariknya, baik Badan Meteorologi Spanyol maupun pejabat keamanan siber Portugal menyatakan bahwa tidak ada kondisi atmosfer yang tidak biasa yang terdeteksi yang dapat menyebabkan pemadaman listrik. Hal ini termasuk segala bentuk gangguan alam seperti jilatan api matahari atau gangguan geomagnetik. Temuan ini menghilangkan kemungkinan penyebab cuaca atau lingkungan, menambah spekulasi seputar keterlibatan manusia, apakah disengaja atau tidak disengaja. Sementara beberapa pemimpin Eropa telah mendesak untuk berhati-hati, yang lain telah mengakui tingkat keparahan peristiwa tersebut. Teresa Ribeira, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, menyebut pemadaman listrik tersebut sebagai salah satu peristiwa paling serius yang pernah terjadi di Eropa belakangan ini. Meskipun dia dan pejabat lain seperti Presiden Dewan Eropa Antonio Costa telah mengesampingkan sabotase pada tahap ini, mereka tidak menepis urgensi untuk melindungi infrastruktur penting Eropa dari ancaman di masa depan. Anonymous, yang dikenal karena mengekspos kerentanan dalam sistem pemerintah dan perusahaan, telah bertindak sebagai pelapor dan provokator dalam situasi yang sedang berlangsung ini. Penyorotan mereka terhadap tim Darkstorm dan klaim tanpa nama telah menempatkan insiden ini di bawah pengawasan yang lebih ketat. Hal ini juga mengingatkan para pemimpin dunia akan ancaman yang sangat nyata dan saat ini yang ditimbulkan oleh perang siber. Di era di mana layanan penting semakin bergantung pada jaringan digital, potensi gangguan berskala besar, baik oleh aktor negara yang bermusuhan, kelompok peretas independen, atau kegagalan sistem yang tidak disengaja, tidak pernah sebesar ini. Pemadaman listrik tidak hanya menguji ketahanan sistem energi, tetapi juga menunjukkan betapa cepatnya kehidupan modern dapat terhenti. Di seluruh wilayah yang terkena dampak, bisnis ditutup, layanan darurat harus beradaptasi dengan cepat, dan jutaan orang tidak memiliki akses ke komunikasi, transportasi, dan utilitas dasar. Meskipun upaya pemulihan berjalan cepat dan efektif, dampak psikologis dan logistik dari peristiwa semacam itu tetap ada. Meskipun tanpa bukti konklusif bahwa serangan siber adalah penyebab definitif, klaim yang dibuat oleh tim Darkstorm dan pihak yang tidak disebutkan namanya telah memicu urgensi baru dalam meninjau protokol keamanan siber di seluruh Eropa. Para ahli menyerukan peningkatan investasi dalam strategi pertahanan dunia maya, sistem pemantauan waktu nyata, dan kerjasama internasional untuk mendeteksi dan menetralisir potensi ancaman sebelum berdampak pada infrastruktur penting. Selain tanggapan dari pemerintah, peristiwa ini telah memicu diskusi di kalangan masyarakat tentang transparansi sistem digital dan kerentanan masyarakat modern terhadap manipulasi dunia maya. Pemadaman ini menjadi peringatan bagi masyarakat dan pemerintah. Meskipun teknologi telah memungkinkan tingkat kenyamanan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, teknologi juga telah memperkenalkan bentuk-bentuk risiko baru yang tidak dapat diabaikan. Pada akhirnya, insiden ini menggarisbawahi sifat keamanan abad 21 yang kompleks dan terus berkembang. Bukan hanya perbatasan fisik atau kekuatan militer yang menentukan stabilitas suatu negara, tetapi juga kekuatan dan keamanan tulang punggung digitalnya. Ketika penyelidikan berlanjut, semua mata tetap tertuju pada apakah klaim peretasan akan dibuktikan. Dan jika ya, tindakan apa yang akan diambil untuk mencegah pemadaman listrik yang meluas di masa depan. Serangan cyber telah berkembang menjadi salah satu ancaman global yang paling mendesak di era modern. Setelah dianggap terbatas pada kasus-kasus pencurian data atau perusakan situs web yang terisolasi, serangan digital ini telah berubah menjadi operasi berskala besar yang mampu mengganggu perekonomian, menghentikan layanan publik, dan membahayakan keamanan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin saling terhubung, potensi serangan cyber yang dapat menyebabkan kerugian miliaran dolar tidak lagi bersifat teoritis. Ini adalah kekhawatiran yang sudah dekat dan terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa insiden siber yang terkenal telah menunjukkan kerusakan finansial dan operasional yang sangat besar yang dapat terjadi dalam hitungan menit. Serangan yang menargetkan lembaga keuangan, sistem perawatan kesehatan, jaringan energi, dan jaringan komunikasi telah menunjukkan betapa bergantungnya kehidupan modern pada infrastruktur digital. Ketika sistem ini dibobol atau dibuat offline, efeknya langsung terasa dan meluas.
mulai dari penundaan layanan rumah sakit dan penerbangan maskapai penerbangan yang dihentikan hingga sistem perbankan yang terganggu dan data pribadi yang dikompromikan. Dampak serangan siber meluas jauh melampaui dunia digital, memengaruhi kehidupan, bisnis, dan operasi pemerintah dengan cara yang nyata dan mahal. Kerugian finansial akibat serangan cyber sangat mengejutkan. Perkiraan global menunjukkan bahwa kejahatan siber merugikan ekonomi dunia hingga triliunan dolar setiap tahunnya. Dan jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat. Bisnis dari semua ukuran tidak hanya menghadapi biaya langsung dalam menanggapi serangan, seperti memulihkan sistem dan mengamankan data, tetapi juga konsekuensi jangka panjang seperti kerusakan reputasi, tanggung jawab hukum, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Dalam beberapa kasus, perusahaan terpaksa menghentikan operasi sepenuhnya saat mereka berusaha memulihkan diri dari pelanggaran yang mengakibatkan kerugian pendapatan yang signifikan. Untuk industri yang sangat bergantung pada sistem waktu nyata, seperti logistik, manufaktur, dan keuangan, bahkan gangguan singkat saja bisa menyebabkan kerugian hingga jutaan dolar. Pemerintah juga tidak kebal terhadap konsekuensi serangan siber. Faktanya, infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan layanan darurat telah menjadi target favorit bagi para pelaku ancaman yang ingin menyebabkan gangguan maksimal. Serangan yang terkoordinasi dengan baik pada jaringan listrik suatu negara, misalnya, dapat menyebabkan jutaan orang tidak memiliki listrik, melumpuhkan transportasi umum, dan sangat berdampak pada upaya tanggap darurat. Konsekuensinya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik dan menciptakan kecemasan yang meluas. Yang membuat serangan cyber menjadi sangat menantang adalah sifatnya yang terus berkembang. Pelaku ancaman menjadi semakin canggih, menggunakan taktik canggih seperti ransomware, phishing, dan eksploitasi zero day untuk menyusup ke dalam sistem tanpa terdeteksi. Beberapa beroperasi secara independen, termotivasi oleh keuntungan finansial, sementara yang lain didukung oleh entitas negara dengan agenda politik atau strategis.